Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada materi virus pada pelajaran biologi kelas 10. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran virus dalam kehidupan manusia dan vaksin. Pada umumnya, virus itu memiliki sifat yang merugikan, akan tetapi terdapat juga peran positif virus. Nah, apa saja sih peran positif dan negatifnya virus itu? Nih, ada beberapa peran negatif dan positif virus. Yang pertama, peran negatif virus yaitu penyakit pada tumbuhan, penyakit pada hewan, penyakit pada manusia, dan penyakit pada bakteri. Kemudian, untuk peran positif virus itu yaitu pembuatan vaksin. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai penyakit pada tumbuhan. Nah, virus itu sebenarnya sulit untuk menginfeksi tumbuhan. Kenapa? Karena sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, sehingga virus itu susah untuk atau sulit untuk memasuki sel tumbuhan. Nah, biasanya gejala tumbuhan yang sudah terinfeksi oleh virus itu memiliki ciri-ciri seperti ukuran tumbuhan yang kerdil atau tidak bisa tumbuh tinggi atau besar. Kemudian timbul bercak atau bintik di daun, bunga, ataupun buah. Kemudian hasil panen yang berkurang. Nah, virus pada tumbuhan ini itu tidak bisa diobati, dan jika ingin memusnahkan virus ini, maka si tumbuhan yang terkena virus itu harus dibakar agar tidak menyerang tumbuhan lain. Kemudian untuk cara pencegahannya agar virus itu tidak menginfeksi tumbuhan, yaitu membuat bibit tahan terhadap virus, seperti itu. Ini adalah contoh penyakit pada tumbuhan. Yang pertama yaitu tobacco mosaic virus, yaitu virus yang menyerang daun pada tumbuhan tembakau. Yang kedua yaitu cucumber mosaic virus, yaitu virus yang menyerang tumbuhan timun. Yang ketiga yaitu potato virus, yaitu virus yang menyerang tumbuhan kentang, seperti itu. Nah, yang kedua kita masuk pada materi penyakit pada manusia. Nah, ini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang manusia. Salah satunya ini adalah influenza. Nih, di antara kalian pasti sudah pernah mengalami yang namanya influenza. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus yang bernama orthomyxovirus. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Terus, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu yang pertama demam, sakit kepala, pegal, sakit tenggorokan, dan bersin. Nah, penyakit ini sebenarnya bisa sembuh sendiri tanpa obat dalam kurun waktu selama 7 hari. Nah, penularan penyakit influenza ini bisa melalui kontak langsung dengan penderita. Dan cara pencegahan agar kita tidak terserang virus yang menyebabkan influenza ini yaitu dengan cara menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga jarak dengan si penderita, dan vaksin. Nah, kemudian kita masuk pada penyakit yang kedua yaitu flu burung. Nah, flu burung ini disebabkan oleh virus subtipe H5N1. Nah, virus ini menyerang unggas. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata virus yang menyerang unggas ini dapat menularkan ke manusia. Jadi, setelah virus ini menyerang manusia, itu yang diserang itu adalah sistem pernafasannya, sama seperti influenza tadi. Kemudian, gangguan yang dialami yaitu sakit tenggorokan, batuk, nyeri otot, pneumonia, kerusakan jaringan,
hingga kematian jika penyakit ini tidak segera ditangani dengan benar. Kemudian penularannya itu melalui kontak langsung dengan kotoran, ludah, dan unggas yang terinfeksi. Dan bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara memasak daging dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan masker di dekat unggas, terutama orang yang bekerja di peternakan. Nah, untuk yang ketiga yaitu penyakit campak. Nah, penyakit campak ini disebabkan oleh virus paramyxovirus. Nah, virus ini menyerang kulit dan gangguan yang dialami yaitu demam tinggi, batuk, nyeri otot, dan bercak merah pada kulit. Nah, penularannya yaitu melalui kontak langsung dengan penderita. Dan cara pencegahannya yaitu dengan menjaga daya tahan tubuh dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Nah, seperti di gambar, bahwa penyakit campak ini itu menyerang seluruh tubuh. Jika sudah terkontaminasi oleh virus ini, maka seluruh tubuh itu akan memerah. Itu adalah ciri khusus ya, penyakit campak yaitu bercak merah, seperti itu. Kemudian yaitu cacar air. Nah, cacar air ini disebabkan oleh virus yaitu virus varicella zoster virus. Nah, virus ini menyerang kulit, kemudian gangguan yang dialami yang pertama demam, sesak nafas, pegal linu, dan timbul gelembung-gelembung berair di kulit yang gatal. Kemudian penularannya yaitu melalui udara yang mengandung virus dari batuk atau bersin si penderita. Dan cara pencegahannya yaitu dengan cara pemberian vaksin, VCV, dan salep. Nah, ini pasti sudah banyak ya, mungkin dari kalian yang sudah terserang oleh virus ini, Anda sudah merasakan penyakit cacar. Pasti rasanya panas dan gatal. Nah, lanjut yaitu penyakit yang keempat, yaitu penyakit hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus paramyxovirus. Nah, penyakit ini yaitu menyerang hati sesuai dengan namanya yaitu hepar. Hepar artinya hati. Dan kemudian gangguan yang dialami yaitu demam, mual, muntah, warna kulit dan selaput lendir mengkuning. Kemudian untuk penularannya yaitu minuman yang terkontaminasi ataupun makanan yang terkontaminasi, kemudian transfusi darah, kemudian ada jarum suntik yang tidak steril. Kemudian cara pencegahannya yaitu pemberian vaksin. Kemudian masuk pada penyakit yang selanjutnya yaitu penyakit gondong. Penyakit gondong ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus paramyxovirus. Dan penyakit ini menyerang otak, selaput otak, pankreas, testis, dan kadang juga menyerang hati. Kemudian gangguan yang disebabkan oleh penyakit ini yaitu suhu badan tinggi, demam, sakit kepala, nyeri anggota gerak dan otot. Dan penularannya itu melalui kontak langsung dengan penderita, ludah, urin, dan muntahan. Kemudian cara mencegah agar tidak terkena penyakit gondong ini yaitu dengan cara menjaga daya tahan tubuh dan jaga jarak dengan penderita. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyakit rabies. Nah, penyakit rabies ini disebabkan oleh virus rhabdovirus atau virus rabies. Nah, virus ini menyerang sistem syaraf dan otot. Nah, gangguannya yaitu setelah 13-60 hari manusia itu terkena gigitan hewan, itu akan merasakan kesemutan dan perasaan gelisah, tegang, dan hilang kesadaran. Kemudian setelah seminggu itu manusia itu akan mati jika tidak diobati. Kemudian penularannya yaitu melalui gigitan hewan yang terinfeksi oleh virus rabies. Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Yaitu dengan cara pemberian vaksin pada hewan, terutama anjing, kucing, kelelawar, penghisap darah. Karena hewan ini adalah hewan yang mudah terserang oleh virus rhabdovirus atau virus rabies ini. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu SARS.
yaitu virus yang menyebabkan yaitu coronavirus itu berasal dari mutasi virus hewan mamalia. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan dan gangguan yang dialami yaitu demam tinggi, menggigil, sakit kepala, lesu, dan nyeri tubuh. Nah, penularannya itu melalui kontak dengan penderita melalui percikan cairan seperti batuk dan bersin. Dan cara pencegahannya yaitu sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer dengan kandungan alkohol 70%, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan secara langsung jika tangan itu kotor, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian kita masuk pada penyakit selanjutnya yaitu AIDS. Nah, AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Dan gangguan yang dialami seseorang jika terkena penyakit AIDS ini adalah yaitu kekebalan tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit seperti diare, kanker, penurunan berat badan, dan gagal jantung. Kemudian penularannya ini melalui hubungan seksual, kemudian transfusi darah, jarum suntik ibu hamil yang menular ke anaknya. Kemudian cara pencegahannya agar tidak terkena penyakit AIDS ini yaitu menghindari pergaulan bebas dan narkoba. Karena penyakit ini belum ada vaksinnya atau belum ada obatnya, maka jangan sekali-kali kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas tadi ataupun narkoba. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada penyakit pada hewan. Yang pertama yaitu rhabdovirus, yaitu penyakit rabies yang sudah tadi disebutkan, yaitu contohnya anjing, kucing, ataupun kelelawar penghisap darah. Kemudian ada avian influenza A H5N1 yaitu tadi penyebab flu burung pada unggas. Kemudian ada retrovirus yaitu HIV pada simpanse. Kemudian ada poliyoma dan adenovirus yaitu penyebab tumor mamalia. Contoh yaitu pada hamster. Nah, ini adalah materi terakhir yaitu mengenai vaksin. Apa itu vaksin? Yaitu virus yang dilemahkan. Nah, virus yang dilemahkan ini itu akan memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi sehingga tubuh akan kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Apa itu patogen? Patogen yaitu pembawa penyakit atau virus yang membawa penyakit seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar pembuatan vaksin. Yang pertama yaitu proses mengisolasi yaitu memisahkan gen-gen penyebab penyakit dari virus atau patogen. Kemudian yang kedua, menyisipkan gen-gen tersebut dalam bakteri. Yang ketiga yaitu rekombinan yang menghasilkan antigen lalu dikultur atau diperbanyak. Dan langkah yang terakhir yaitu antigen diekstrasi untuk digunakan sebagai vaksin. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa difahami. Kalian tidak perlu menghafal ya, karena tadi sudah banyak materi yang saya sampaikan. Jadi, kalian tidak perlu menghafal, hanya memahaminya saja, seperti itu. Kemudian, kalian harus tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat yang telah saya sampaikan tadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.